Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita, ekonomi moneter ya dalam perspektif Islam. Pada video yang lalu, kalau saya tidak salah, kita sudah sampai pada perputaran siklus ekonomi di mana bunga, riba, ya, kemudian praktek judi, spekulasi, korupsi menghambat laju ekonominya, menggerus ya arus perputaran ekonomi. Ya, sehingga yang perbandingannya seperti ini, kalau tidak salah di video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan terkait dengan sistem keuangan Islam. Nanti materi-materi selanjutnya kita akan membahas tentang napak tilas ya. Kita akan menapak tilas. Setelah materinya kita akan menapak tilas krisis-krisis ekonomi yang pernah terjadi ya krisis-krisis keuangan yang pernah terjadi di dunia. Oke, kita bahas yang pertama, sistem keuangan Islam. Sektor keuangan dalam Islam pada hakikatnya merupakan sektor yang berkaitan dengan arus uang. Aktivitas utamanya adalah investasi. Sehingga ya sektor ini sangat kuat, sangat erat hubungannya dengan sektor real. Oke, apa yang menyebabkan ini kuat? Konsep ekonomi Islam ini kuat sementara ekonomi konvensional tadi tidak. Karena konsepnya adalah profit and loss sharing, teman-teman semua. Jadi pihak bank atau pihak lembaga keuangan itu tidak langsung mematok dirinya bakal untung. Tidak langsung bakal untung. Mereka juga bersedia untuk membagi kerugian yang mungkin akan terjadi. Saya ulangnya sekali lagi. Mereka juga bersedia untuk membagi kerugian yang mungkin akan terjadi. Maka sebenarnya ya sektor moneter dan sektor real in dalam konsep Islam itu satu. Kenapa? Karena dia saling erat, saling berhimpit ya, saling berhimpit dengan sektor real. Kalau sektor real ini tadi untung, maka pihak sektor moneter juga untung. Tapi kalau sektor realnya merugi, maka sektor moneter juga merugi. Itu yang saya katakan berdempetan. Itu yang saya katakan sangat erat hubungannya. Maka dengan demikian, logikanya adalah untuk memastikan sektor moneter ini untung, maka dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat sektor real ini juga untung. Kalau tadi konsep sebelumnya, yang konsep bunga, yang moneter nggak perlu tahu. Yang penting mau gimana pun dia udah untung. Mau sektor real untung kayak, mau tidak kayak, ya biar aja gitu. Tapi kalau dalam konsep Islam, ya profit and loss sharing ya secara otomatis akan menyebabkan sektor moneter akan turut campur pada sektor real, memastikan sektor real itu baik, sektor real itu sehat, maka sektor moneter juga akan sehat. Begitu ya. Maka aktivitasnya dapat dikatakan sama antara sektor real dan sektor moneter. Enggak jauh-jauh deh. Kalau kita ke bank syariah, kalau teman-teman mungkin sudah magang nanti, ya di bank syariah itu ada yang namanya banyak produk. Ada produk murabahah, ada produk musyarakah, ada produk mudarobah. Yang murabahah itu kan jual beli. Berarti lembaga keuangan itu aktivitas sektor real. Karena jual beli juga ada di situ. Contoh misalnya saya mau beli mobil tapi duit saya kurang. Ya sudah, saya belinya di bank syariah. Kemudian saya bisa nyicil di bank syariah kekurangannya tadi. Tapi transaksinya jual beli, bukan pinjam meminjam. Maka aktivitas yang dilakukan bank itu adalah sektor real. Oke, kita lanjut lagi. Sorry tadi terpotong. Sebentar, saya share screen kembali. Oke, tadi saya sampai katakan bahwasannya terakhir adalah
aktivitas yang dilakukan sektor real itu adalah sama ya atau hampir sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh sektor real. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan eksistensi lembaga keuangan Islam. Oke, jadi dimaksudkan lembaga keuangan Islam ini sebagai lembaga intermediate ya, intermediate yang menghubungkan kelompok orang yang memiliki kelebihan dana dengan kelompok orang yang kekurangan dana. Jadi lembaga intermediate. Jadi eksistensi yang dimiliki lembaga keuangan itu hanya sebagai lembaga intermediate saja. Satu kelompok kelebihan dana dan satu kelompok kekurangan dana. Bank di tengah-tengahnya menghubungkan antara kedua kelompok ini. Tentu konsepnya tetap sama, profit dan loss sharing. Tetap sama, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian hal-hal yang dilarang dalam aktivitas sektor keuangan Islam itu adalah bunga, spekulasi, judi, haram, dan sebagainya. Yang mana itu adalah aktivitas-aktivitas non-produktif yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Kemudian ada instrumen yang dapat digunakan. Ya. Sama dengan aktivitas pada real, yaitu ada mudharabah, musyarakah, murabaha, ijarah, istisna, salam, ran, dan lain-lainnya. Saya yakin nama-nama akad ini teman-teman udah bahas ya. Mudharabah itu apa, musyarakah itu apa, murabaha itu apa, ijarah itu apa, istisna itu apa, salam itu apa, dan ran itu apa. Dan kalau emang teman-teman belum paham, silahkan japri saya atau tanya di grup WA. Oke, sebelum kita masuk kepada napaktilas ya, krisis ekonomi keuangan global, saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman semua. Ya. Saya ingin kasih ke tugas ke teman-teman semua. Ya. Yang pertama, saya ingin teman-teman semua membuat sebuah esai. Teman-teman semua membuat sebuah esai mengenai perbandingan antara ekonomi moneter konvensional atau kontemporer dengan ekonomi moneter Islam. Teman-teman bisa ceritakan siklusnya, teman-teman boleh ceritakan prinsipnya, teman-teman boleh ceritakan tujuannya dan segala macam. Terserah teman-teman, intinya adalah membandingkan. Saya ingin teman-teman membandingkan di antara keduanya. Ya, silahkan cari referensinya dan bandingkan keduanya biar teman-teman lebih paham. Oke, ini krisis ya. Ini krisis keuangan dunia yang pernah terjadi. Pada tahun 1907 itu krisis perbankan internasional dimulai dari New York ya. Kemudian ada krisis keuangan akibat Perang Dunia I. Ada depresi ekonomi yang terjadi di Jepang pada tahun 1920. Ada hyperinflasi, inflasi naik drastis ya di Jerman ya pada tahun 1922 hingga 1923, berarti hampir 2 tahun. Kemudian ada lagi krisis keuangan di Jepang pada tahun 1927, di mana 37 bank ditutup. Kemudian di tahun 1915 runtuhnya rezim uang emas, ya nggak ada lagi cerita uang emas, alih ya. Tahun 1924 Jerman kembali menggunakan standar emas. Tahun 1925 Inggris kembali menggunakan standar emas. Kenapa demikian? Ya, kalau kita bercerita kenapa demikian? Karena memang emas ini paling stabil nilainya. Emas itu paling stabil nilainya. Maka dalam uang Islam itu zamannya Rasulullah juga dinar dan dirham pakai emas juga.
Oke, ini ada kronologi krisis keuangan dunia kedua, ya. Jadi pada awalnya itu 1929 sampai 1930, ya, di pasar modal New York, ya. Kemudian ada kegagalan perbankan di sana hingga net national product. Ada yang ingat net national product? Tolong dijawab nanti di grup apa itu net national product di WA grup ya. Terpangkas lebih dari setengahnya. Itu di 1929 hingga 1930. Berlanjut di 1931, Austria mengalami krisis perbankan. Akibatnya kejatuhan perbankan di Jerman yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat United Kingdom yang tadi sebelumnya menggunakan standar emas kemudian meninggalkan kembali standar emas. Kemudian tahun 1944 hingga 1966 Prancis mengalami hyperinflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya. Liberalisasi perekonomian mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi. Sebenarnya sudah ada pengalaman. Sebenarnya dunia ini sudah berpengalaman dengan ekonomi kontemporer ini, ekonomi konvensional ini. Dan bagaimana kemudian ekonomi Islam ini sebenarnya mampu menjadi problem solver. Ada sistem ekonomi yang paling stabil. Nah, namun sulit untuk diterapkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam praktiknya itu adalah nilai-nilai ruhaniyah yang korelasinya itu pada aspek keimanan, Sehingga orang-orang yang tingkat keimanannya cukup rendah mungkin tidak akan nyaman atau bukan tidak nyaman sih, tapi tidak akan mampu 100% pure mampu melaksanakannya. Oke, kita lanjut. Tapi tinggal dibaca deh ya, tinggal dibaca ini teman-teman baca ini kronologinya. Saya ingin menjelaskan bahwasanya ekonomi kontemporer, ya, ekonomi konvensional sebenarnya sudah banyak mengalami kegagalan. Sebenarnya sudah banyak mengalami kegagalan di dunia. Maka mau itu ekonomi kapitalis, mau itu ekonomi sosialis ya, faham Marxisme dan segala macamnya itu ya bukan merupakan sistem ekonomi yang produktif, tapi hanya semu. Hingga pada titik-titik tertentu ya, akan membalikkan keadaan, menunjukkan kebenaran, dan krisis pun terjadi. Kata kuncinya di situ, itu sih di situ. Ya, yang ingin saya tekankan pada slide-slide yang tadi. Oke, sekarang kita akan fokus pada sistem keuangan Islam ya. Islamic Financial System. Tadi saya sudah katakan itu terbentuk karena ada dua kubu atau ada dua kelompok, ada surplus sektor orang yang berkelebihan akan uang, kemudian defisit sektor orang yang kekurangan akan uang. Oke, bertemu mereka di Islamic Financial Market. Ada direct financial market, ada pasar uang langsung, ada indirect financial market, ada pasar uang tidak langsung. Direct financial market itu contohnya misal ya, pasar modal, pasar saham, dan lain sebagainya. Di mana pertemuannya langsung antara si pemilik ya dengan orang yang berkelebihan modal dengan orang yang kekurangan modal, atau orang yang berkelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana langsung bertemu. Itu direct market, pasar langsung. Kemudian ada yang direct market, tidak langsung. Jadi ada yang kelebihan dana, ada yang kekurangan dana, tapi bertemunya di lembaga keuangan syariah. Ini indirect. Apa itu? Ada takaful, ada bank, ya. Dan lembaga-lembaga lainnya.
Jadi ini dia sistemnya. Ada direct dan ada indirect. Yang dimaksudkan direct itu langsung ketemu antara pemilik dana dengan yang memerlukan dana. Yang indirect pertemuannya difasilitasi oleh lembaga keuangan. Itu ya. Oke. Ini kemudian sinerginya. Coba lihat ini sinerginya. Lembaga keuangan. Ini perusahaan. Ini rumah tangga. Membentuklah market. Di sini ada keuntungan. Sorry. Aduh. Aduh, cuman matikan ini. Oke. Saya ulangi, di sini ada lembaga keuangan, di sini ada perusahaan, di sini ada rumah tangga. Mereka sama-sama membentuk market. Sama-sama mereka membentuk market. Makanya saya kata-kata di sektor moneter ini dengan sektor real ini ya sangat erat kaitannya. Karena mereka sama-sama membentuk market. Disitulah mereka akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Ada hisbah di situ. Nah, sementara pemerintah ini hanya di sudut. Dia sebagai controlling atas lajunya ini. Kalau memang ada yang tidak benar. Dia bisa langsung menekan kepada, dia langsung bisa berinteraksi Islamic Financial Institution, lembaga keuangan, bisa langsung interaksi dengan perusahaan kepada stakeholder, ya, tapi dia tidak langsung ke pasar. Karena dalam konsep Islam, pemerintah tidak boleh mengatur pasar. Mereka boleh membuat regulasi mengenai lembaga keuangan. Mereka boleh membuat regulasi tentang rumah tangga. Pemerintah boleh membuat regulasi tentang perusahaan. Tapi dia tidak langsung menyentuh kepada pasar. Itulah maksud dari tabel ini, teman-teman semua. Teman-teman harus bisa pahami itu ya. Jadi nanti ada perbedaan positioning pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kontemporer. Oke, kemudian mengelola kebijakan moneter. Jadi ini ada hubungan sebab akibat. Salah satu sebabnya peredaran uang yang tinggi adalah terjadinya defisit anggaran yang ditutup dengan pinjaman. Ya, bagaimana kita bisa mengatasi defisit? Ya, otomatis harus minjam. Kemudian defisit lagi, minjam lagi, defisit lagi, minjam lagi. Lama-lama makin menjerumuskan hingga kita tidak mampu lagi meminjam. Berarti bukan mengatasi kehancuran, tapi menunda kehancuran. Itulah konsep pinjam. Oke, kemudian anggaran defisit disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, sulitnya pemerintah meningkatkan pembayaran yang memadai melalui perpajakan dan sumber-sumber pemasukan nasional non-inflasioner. Yang kedua, kurangnya kesediaan pemerintah untuk memproduksi secara substansial pengeluaran negara, ya, mereduksi substansial pengeluaran negara yang mubazir dan tidak produktif. Susah juga nanti menilainya bagaimana itu dikatakan produktif dan tidak produktif karena pasti akan debat kusir. Hal politik kita kan selalu dihiasi dengan itu, tidak ada habis-habisnya. Oke, ini arsitekturnya ya. Terkait dengan ekonomi Islam, ada pemilik dana, ada otoritas pasar, ada lembaga keuangannya yang kemudian dibagi dua, ada lembaga perbankan dan ada lembaga non bank. Nah, baru sini ada pasar. Jadi ini strukturnya ya. Oke, saya rasa teman-teman juga mudah untuk memahami itu ya. Ini tinggal dibaca deh. Target pertumbuhan dalam M dan MO di mana ya M adalah pertumbuhan peredaran uang yang diinginkan, sedangkan MO adalah uang yang tinggi. Jadi kuncinya gini sih, nilai tukar satu mata uang dengan mata uang yang lain. Rupiah, dolar berapa? Kan gitu, ringgit ke rupiah berapa? Ya, jadi semakin tinggi grade nilai mata uang itu kan semakin baik.
Maksudnya itu yang NO. Nah, uang giral ini ada deposito, ya, ada cek, dan uang-uang sebagainya. Kemudian yang ketiga, cadangan wajib resmi. Bank-bank komersial diwajibkan menahan suatu proporsi tertentu. Misal 10-20% dari deposito uang giral mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Jadi ada regulasi yang sudah mengatur ini. Ada pembatasan kredit. Yang kelima, ada alokasi kredit pembiayaan dan orientasi kepada nilai. Oke, sudah jelas, tinggal dibaca. Kemudian teknik lainnya yaitu bank sentral melalui kontrak personalnya, konsultasi dan rapat dengan bank-bank komersial dapat saling bahu-membahu menjaga kekuatan dan memecahkan persoalan perbankan serta memberikan saran kepada mereka dengan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau di Indonesia sih sudah ada yang namanya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian menjadi pengawas ya, menjadi pengawas bagi para bank dalam melakukan aktivitasnya ya. Itu bisa bank konvensional dan juga bisa bank syariah. Dan bukan hanya bank saja, lembaga keuangan non-bank juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke, sampai sinilah materi kita terkait dengan ekonomi moneter Islam. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.